Halo Sobat Merdeka, saya Aloy Pauji, salah satu mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut akan menyampaikan materi tentang hakikat pragmatik. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Sobat Merdeka, ayo kita mulai. Kalian siap? Pengertian pragmatik menurut Parker dalam Nadar 2009 halaman 4 berpendapat bahwa pragmatik adalah the study of how language is used for communication. Artinya, kajian tentang bagaimana bahasa digunakan untuk komunikasi. Sobat Merdeka, selanjutnya sejarah pragmatik. Ada 3 masa yang saya bahas dalam video kali ini, yaitu masa Eropa, Amerika, dan Indonesia. Masa Eropa. Pada tahun 1938, ada seorang tokoh bernama Morris. Beliau di waktu itu mengkaji semiotik dan membagi semiotik ini ke dalam 3 bagian, yaitu sintaksis antara relasi formal tanda, semantik, relasi tanda dan objek yang diacunya, 3 pragmatik, relasi tanda dan penafsirannya. Masa Amerika, terdapat tokoh Austin 1962 dan Searle 1969 sampai 1975. Karya perintis pragmatik Austin berjudul How It Works, Bagaimana dengan Dunia, mengungkapkan tentang tuturan performatif dan konstantif tentang tindakan lokusi, ilokusi, dan verlokusi. Tuturan performatif dan konstantif adalah tindak tutur yang diucapkan untuk melakukan suatu tindakan, contohnya I will. Sedangkan tuturan konstatif adalah tindak tutur yang hanya isi suatu pernyataan, contohnya John is running. Tuturan ini hanya semata-mata menggambarkan keadaan. Yang kedua, tindak lokusi adalah tindak tutur yang memiliki arti dan acuan tertentu yang mirip dengan makna. Menurut pengertian tradisional, tindak ilokusi adalah tindakan yang dilakukan dengan menuturkan sebuah tuturan yang memiliki daya tertentu, yang menampilkan fungsi tuturan sesuai dengan konteks tuturan tersebut, seperti memberitahu, melarang, dan memerintah. Tindak perlokusi adalah tindakan yang menuturkan sebuah tuturan yang menimbulkan efek, seperti efek cemas, senang, dan gembira. Pada tahun 1969, Searle meneruskan pemikiran Austin. Ia berpendapat bahwa tindak tutur yang tidak terbatas jumlahnya itu dapat dikategorikan menjadi 5 macam saja, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasif. Pada tahun 1975, kemudian Grice mengeluarkan 2 teori, yaitu tentang implikatur percakapan dan prinsip kerjasama, yaitu prinsip percakapan yang membimbing pesertanya agar dapat melakukan percakapan secara kooperatif dan dapat menggunakan percakapan secara efektif dan efisien. Di antaranya kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. 1976, Kena melakukan sebuah penelitian bidang kuantitas masyarakat di Malagasy. Ternyata beliau menemukan bahwa di Malagasy itu ketika mereka bertutur kata cenderung berlebihan. Sebagai contoh, ketika bertanya tentang burung, mereka menjawab panjang lebar sehingga berlewah pada lain hal. Pada tahun 1978, kemudian Goody juga melakukan sebuah penelitian bahwasanya pertanyaan itu tidak hanya digunakan untuk meminta informasi, tetapi juga untuk menyuruh. Contoh ketika orang bertanya, pulpen saya jatuh ya? Bisa saja si orang itu menyuruh kita untuk mengambilkannya. Pada tahun 1978, Prasser melakukan deskripsi ulang terhadap kategorisasi Searle mengenai jenis tindak tutur menjadi dasar pijakannya. Untuk memperoleh konsistensi keparelan istilah, ia menggunakan istilah evaluatif untuk ekspresif dan isbati untuk deklaratif, sehingga menghasilkan tindak tutur yang mencakup representatif, direktif, evaluatif, komisif, dan isbati. Pada tahun 1978, Brown dan Levinson Mereka berdua menyampaikan tentang kesatuan berbahasa berkenaan dengan nosi muka, yaitu muka positif dan negatif.
Pada tahun 1979, Gazdar membicarakan tentang pragmatik dengan tekanan pada 3 topik, yaitu implikatur, peranggapan, dan bentuk logis. Pada tahun 1982, Gompertz mengembangkan teori implikatur Grice di dalam bukunya Discourse Strategis. Sesuatu yang tidak diekspresikan itulah yang disebut implikatur percakapan, mengacu pada proses sosiolinguistik. Contoh, kamu kedatangan pacar kamu di rumah. Pas di kursi, dia bicara, "Duh, musim kemarau nih." Itu tandanya dia ingin disuguhi air. Pada tahun 1983, terbit karya Leeds berjudul Principles of Pragmatic, yaitu tentang prinsip kesantunan. Berbeda dari Brown and Levinson, gagasan Leeds tentang kesantunan itu berkenaan dengan 6 kaidah bidal, adalah ketimbang rasaan, kemurah hatian, keperkenaan, kerendah hatian, kesetujuan, dan kesimpatian. Sobat Merdeka, lanjut ke masa Indonesia. Di Indonesia, pragmatik masuk 1984, yaitu pada saat berlakunya kurikulum SMA tahun 1984. Pragmatik merupakan salah satu pokok bahasan bidang studi bahasa Indonesia. Pokok-pokok bahasa lain adalah membaca, kosakata, struktur, menulis, dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. 6 alasan kemunculan pragmatik. Yang pertama, praktik. Kemampuan atau keterampilan bahasa siswa masih kurang. Bahasanya berbelit-belit dan banyak didominasi oleh bahasa daerah. 2. Penggunaan bahasa Indonesia siswa belum baik, maka siswa masih perlu banyak belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan pencapaian hasil pelajaran bahasa Indonesia belum memuaskan. 3. Pragmatik melengkapi pelajaran bahasa Indonesia secara utuh. 4. Pragmatik menunjang pencapaian tujuan pelajaran bahasa Indonesia dan selalu ada dalam pergaulan hidup sehari-hari. 5. Pragmatik tidak terlalu kentara dalam pokok-pokok bahasan lain dalam pelajaran bahasa Indonesia. 6. Alasan perkembangan bahasa. Sobat Merdeka, lanjut ke filosofi pragmatik. Menurut Leeds, secara umum dapat dirumuskan ke dalam bentuk negatif dan positif. Prinsip sopan santun berlaku secara umum yang menyatakan bahwa sopan santun lebih terpusat ke orang lain daripada diri. Sopan santun terhadap petutur lebih penting daripada penutur. Sobat Merdeka, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.